Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Yuniasi, bekerja di Sekolah Dasar Negeri 1 Wonosabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, akan memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan etika dan instansi pemerintah bagi PPPK. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orientasi PPPK adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional untuk mengenal peserta didik, mengetahui potensi peserta didik, minat, dan bakat sesuai dengan tujuan harapan orang tua, masyarakat, dan negara, sesuai dengan peran dan fungsinya secara profesional dan proporsional. Maksud dan tujuan. Maksud di sini yaitu ada 2 poin. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan tujuannya yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal diri dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK tahun 2023 dilaksanakan selama 18 hari pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023. Kegiatan orientasi PPPK diharapkan dilaksanakan pada sekolah dan tempat kerja masing-masing secara daring, yaitu melalui sinkronus dan asinkronus. Bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana berisi visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi pemerintah Kabupaten Cirebon
Yang pertama adalah Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa mempersiapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja PPPK. Terdapat matriksnya, yaitu seperti yang ada di layar. Rencana aksi perubahannya yang akan saya lakukan adalah ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu kegiatannya adalah membiasakan bercerita 1 menit di depan kelas, yaitu dilakukan oleh kelas 1 sampai kelas 4. Hal ini dilakukan agar anak terbiasa untuk dapat berkomunikasi di depan kelas. Tujuan kinerjanya yaitu yang pertama, melatih kosakata peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam memperlancar berbicara. Yang ketiga, membangun keberanian peserta didik untuk tampil di depan umum. Kemudian indikator pencapaiannya adalah peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Kemudian peserta didik mampu berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Untuk waktu perolehannya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai 2027. Poin yang kedua, kegiatannya adalah pemanfaatan model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen dalam pembelajaran. Dengan tujuan kinerjanya yaitu pertama adalah melatih ketepatan peserta didik dalam menjawab soal. Yang kedua, melatih kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, memotivasi peserta didik agar lebih tertarik dan bersemangat dalam menjawab soal. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat melalui kegiatan permainan yang berkelompok. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Dan waktu perolehannya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai 2027.
Poin yang ketiga yaitu kegiatan pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran di kelas. Tujuan kinerjanya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, indikator pencapaiannya adalah peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Dan waktu perolehannya yaitu dari bulan Januari 2024 sampai 2027. Kemudian poin yang keempat yaitu kegiatan cleaning class competition. Tujuan kinerjanya yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Kemudian, indikator pencapaiannya adalah peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Waktu perolehannya yaitu dari bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024. Poin yang kelima adalah kegiatan no bullying. Ini dilaksanakan dari kelas 1 hingga kelas 6. Tujuan kinerjanya yaitu mengurangi perundungan antara peserta didik di lingkungan sekolah. Indikator pencapaiannya adalah peserta didik mampu berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Waktu perolehannya yaitu dari bulan Desember 2023 hingga 2027. Poin yang keenam yaitu kegiatan program Getampah, gerakan tanpa sampah. Ini dilakukan dari kelas 1 hingga kelas 6. Tujuan kinerjanya yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Indikator pencapaiannya, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Untuk waktu perolehannya, yaitu dari bulan Desember 2023 sampai 2027. Bab 5, penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk aparatur sipil negara (PPPK) sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (PPPK) untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang ketiga, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para aparatur sipil negara (PPPK) pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang keempat, sebagai aparatur sipil negara (PPPK) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Dan untuk sarannya di sini yaitu yang pertama adalah setelah mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (PPPK). Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dasar profesional aparatur sipil negara secara kontinu dan menularkannya pada rekan kerja. Yang kelima, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Sekian pemaparan laporan orientasi saya. Terima kasih dan salam serta bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.